Dika. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin salah satu model pengembangan instruksional yang paling sering muncul di mata kuliah evaluasi media pembelajaran nih, yaitu model Dick and Gary. Nah, sebelum kamu langsung panik mikirin ini bakal susah nggak ya? Santai dulu, kita bakal bahas ini pelan-pelan, pakai bahasa yang gampang, dan yang paling penting, kamu bakal ngerti kenapa model ini penting banget buat kita sebagai calon pendidik. Jadi, duduk yang nyaman dan yuk kita mulai. Let's go! Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu. Model Dick and Gary itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi model ini adalah sebuah model desain pembelajaran yang sistematis yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, dan James O. Carey. Nah, pertama kali itu dipublikasikan di tahun 1978 dan sampai sekarang itu masih jadi salah satu referensi utama dalam dunia desain instruksional. Kalau misal kamu pernah dengar ya istilah tentang instructional design atau desain pembelajaran, nah model ini tuh adalah salah satu pondasinya. Kenapa model ini populer? Karena pendekatan ini tuh sistematis banget. Artinya setiap langkah itu saling terhubung. Ada input dan outputnya. Dan kita bisa tahu persis di mana kita harus bisa mulai dan di mana kita harus berhenti untuk melakukan evaluasi. Model ini tuh juga sering disebut sebagai model yang berorientasi sistem. Karena ia itu melihat proses pembelajaran sebagai satu kesatuan sistem yang utuh, bukan potongan-potongan yang terpisah. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari model ini nih. Dick and Gary itu punya 10 langkah dalam proses pengembangan pembelajaran. Sepuluh langkah ini beruntun, tapi tetap bisa saling memengaruhi satu sama lain. Aku bacain dulu ya, biar kita semua itu punya gambaran besar, dan setelah itu nanti bakal kita bedah satu persatu. 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Kemudian yang ketiga, menganalisis karakteristik pembelajar dan konteks. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi pembelajaran. Yang kesepuluh, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. No, I'm still sad. Kelihatan banyak ya teman-teman, tapi tenang aja, kita bakal bahas ini satu persatu dan kamu itu bakal lihat kalau semuanya itu logis dan saling nyambung. Yuk kita bedah satu persatu. Akan aku jelaskan dengan bahasa yang lebih gampang dipahami. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Ini adalah salah satu titik start. Kita itu bertanya, apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ini? Nah, tujuan ini itu bersifat umum. Misalnya, siswa itu mampu memahami konsep fotosintesis. Langkah yang kedua adalah analisis instruksional. Di sini, kita breakdown tujuan umum tadi. Jadi, keterampilan-keterampilan yang lebih kecil. Kayak apa aja yang perlu dikuasai siswa sebelum mencapai tujuan akhir. Nah, ini tuh mirip kayak bikin peta belajar. Yang ketiga, yaitu analisis karakteristik pembelajar dan konteks. Nah, ini tuh penting banget dan sering dilupain. Kita tuh sebenarnya harus tahu siapa sih peserta didiknya, apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya, terus kemudian apa kondisi belajar mereka, terus konteks belajar seperti apa, mau di kelas, online, atau di lapangan. Yang keempat adalah merumuskan tujuan khusus. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang tujuan umum, sekarang kita bikin tujuan yang spesifik dan terukur. Formatnya itu biasanya pakai rumus ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Contohnya, untuk audience itu adalah siswa. Untuk behavior itu adalah mampu menyebutkan. Kemudian untuk conditionnya itu tanpa buku bantuan.
Terus kemudian degree-nya itu adalah 3 produk fotosintesis. Langkah yang kelima adalah mengembangkan instrumen penilaian. Sebelum kita bikin materi, kita harus sudah tahu bagaimana cara mengukur keberhasilan belajar. Ini itu bisa berupa soal, rubrik, observasi, dan lain-lain. Prinsipnya, asesmen dulu, baru konten. Ini yang disebut backward design. Langkah yang keenam adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, di sini kita tentukan bagaimana cara menyampaikan materi. Apakah pakai metode ceramah, apa metode diskusi, atau metode simulasi, atau metode game, video, atau lain-lain. Nah, strategi ini itu mencakup urutan penyajian. Kayak yang mana nih yang kita ajarkan dulu, dan yang mana yang belakangan. Langkah yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih bahan ajar. Sekarang, baru kita ke produk materinya. Bisa berupa modul, video, slide, LKS, aplikasi. Pokoknya sesuai dengan strategi yang udah kita tentuin di langkah yang keenam tadi. Penting banget nih kalau misalnya bahan ajar itu harus selaras dengan tujuan dan instrumen penilaian yang udah kita buat sebelumnya. Jadi jangan beda-beda dan tidak saling terkait ya. Yang kedelapan adalah merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Nah, ini itu adalah evaluasi yang dilakukan selama proses pengembangan. Jadi bukan dilakuin di akhir. Tujuannya itu adalah untuk menemukan kelemahan sebelum produk final itu diluncurkan. Jadi di sini ada 3 tahap evaluasi formatif. Bisa dengan one to one atau dari satu siswa ke siswa yang lain dulu. Jadi satu-satu aja kita coba untuk coba produk kita ini apakah dia berefektif atau enggak. Atau bisa juga dengan tahap yang kedua, yaitu dengan small group. Jadi misalnya kita ambil 5 siswa, itu nanti kita coba produk yang tadi udah final, itu kita coba kasih ke mereka, apakah itu nantinya efektif atau enggak. Kemudian tahap yang ketiga itu, tahap yang terakhir itu pakai field trial, yaitu kayak udah dalam kondisi ruang kelas seutuhnya secara langsung. Kayak gitu. Langkah yang ke-9 adalah revisi pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi formatif yang tadi, kita revisi nih bahan ajar dan strategi yang kurang efektif. Di sini tuh proses yang bisa bolak-balik antara langkah 8 dan juga langkah 9. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-10 adalah evaluasi sumatif. Di sini itu adalah evaluasi akhir dan dilakuin setelah produknya dianggap sudah siap. Tujuannya itu kita menilai apakah pembelajaran itu benar-benar sudah efektif secara keseluruhan. Biasanya itu dilakukan oleh pihak-pihak internal atau pihak-pihak sampai. Langkah yang terakhir adalah evaluasi sumatif atau langkah yang terakhir di model Dick and Carey ini. Nah, ini itu adalah evaluasi akhir dilakuin setelah produknya itu udah kita anggap sudah siap. Tujuannya itu kita menilai apakah pembelajaran itu benar-benar efektif secara keseluruhan. Biasanya itu dilakuin oleh pihak eksternal yang independen. Oke, kita sudah sampai di penghujung video nih. Jadi, aku rekap singkat ya. Jadi, model Dick and Carey itu adalah model desain pembelajaran sistematis dengan 10 langkah yang saling terhubung. Dari identifikasi tujuan, analisis, perumusan tujuan khusus, pengembangan instrumen dan materi, hingga evaluasi formatif, revisi, dan evaluasi sumatif. Nah, yang bikin model ini tuh spesial itu adalah pendekatan yang holistik. Semuanya itu dipertimbangkan, kayak tujuan, karakteristik pembelajar, strategi, bahan ajar, dan juga evaluasi. Kalau kamu mau pakai model ini buat tugas atau proyek kamu, harus kita ingat kata kuncinya juga ya. Di sini itu harus konsisten antar langkah, seperti tujuan, instrumen, dan juga materi itu benar-benar harus selaras satu sama lain. Oke teman-teman, semoga video ini tuh membantu ya. Kalau ada yang mau ditanyain atau mau diskusi lebih lanjut, drop aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!